Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram. Dan minggu kemarin kita sudah membahas tentang sifat haji Rasulullah SAW dan tata cara masuk ke kota Mekah. Kemarin kita bahas bahwa ketika tanggal 8 Zulhijjah jamaah haji itu sudah mulai menuju Mina yang disebut dengan hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah ya. Kemudian Rasulullah SAW sholat zuhur, kemudian asar, maghrib, isya dan subuh di Mina itu. Dan hukumnya ini adalah sunnah. Subuh besok pagi sudah masuk tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah. Setelah matahari terbit, Rasulullah SAW berangkat menuju Arafah. Kemudian ketika di Arafah, Rasulullah SAW sudah melihat tendanya dibangun di Namirah, fanazala biha. Kemudian Rasulullah SAW turun di Namirah. Hatta idza zalat asy-syamsu amara bil qaswa farahalat lahu faata batnal wadi. Kemudian setelah matahari itu tergelincir, Rasulullah naik lagi untanya. Namirah ini sebelum Arafah ya, perbatasan Arafah Namirah ini. Setelah matahari tergelincir, Rasulullah SAW menuju Batnil Wadi, di tengah-tengah titik Arafah itu, dengan menggunakan untanya. Naik lagi untanya Rasulullah SAW menuju ke dalam Arafah. Maka para ulama menyebutkan di sini waktu wukuf dimulai setelah matahari tergelincir. Itulah waktu wukuf. Kalau orang wukuf sebelum zuhur tanggal 9 Zulhijjah, maka tidak sah hajinya. Ya, sebelum zuhur mereka wukuf, tidak sah hajinya. Waktu wukuf itu dimulai setelah zuhur tanggal 9 Zulhijjah. Sampai kapan? Ila antaghibu asyams, sampai matahari tenggelam, itulah waktu wukuf. Gitu ya.
Jadi dari mulai tergelincir sampai matahari itu tenggelam, itu waktu wukuf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana misalkan kita itu keluar sebelum waktu yang dimana Rasulullah SAW itu keluar. Nah ini ya. Ada tak kira-kira keadaan yang menyebabkan kita itu harus keluar dari Arafah? Ada. Salah satunya misalkan para petugas haji itu keluar dari Arafah sebelum jamaah keluar. Dan petugas itu haji juga. Ya. Petugas itu haji juga. Perkataan Imam An-Nawawi, minimal ini wukuf itu sampai asar. Ini perkataannya Imam An-Nawawi. Minimalnya wukuf itu dari zuhur sampai asar. Asar kita nak langsung keluar dari Arafah tidak jadi masalah. Ya. Tapi tetap keafdoliannya itu kurang. Paham ya? Kalau ingin afdol keluar dari Arafah setelah maghrib, itu afdolnya. Tapi kalau keluar sebelum itu, maka diperbolehkan keluar setelah asar, kata Imam An-Nawawi. Maka ketika itu petugas-petugas yang dari Makkah, yang sektornya di Makkah itu sudah keluar dari Arafah. Ketika mereka bertugas, langsung dikeluarkan dari Arafah menuju Muzdalifah, karena mereka nanti yang akan menyambut jamaah haji yang akan turun di Muzdalifah. Maka petugasnya dikeluarkan dulu dari Arafah. Sah tak haji petugas itu? Sah. Ya. Bahkan ada sebagian pendapat ulama, salah satunya dalam mazhab Imam Syafi'i, menyebutkan sah wukuf di Arafah walaupun hanya melewati saja, numpang liwat di Arafah. Paham enggak? Ini yang paham biasanya petugas medis biasanya. Orang-orang yang sakit, yang harus berjalan, yang dirawat, ketika hari Arafah semuanya dibawa ke Arafah. Setelah itu lah duduk di Arafah ini, pindah boleh ke tempat yang lain. Cuman sebentar saja. Ya numpang liwat. Nah itulah. Ya, ini melakukan haji dengan pintu fikih. Kalau memang badannya itu tidak ada mampu. Kalau sunnahnya tidak mampu, tidak usah haji. Itu ya. Itu sunnahnya. Tapi kalau ada yang ngotot, badanlah lemes apa segala macam, dia ngotot haji ya seperti fikihnya. Liwat baik di Arafah. Kalau dia tidak ada menginjakkan kaki di Arafah, batal hajinya. Karena hajjun itu Arafah. Ini yang dulu ditanyakan oleh Syekh ketika ujian masuk universitas itu. Apa yang dimaksud dengan hajjul Arafah? Apa yang maksudnya? Haji itu ya Arafah intinya. Kalau Arafah itu ditinggalkan, batal haji. Itu maksudnya. Ya. Jadi Arafah ini mutlak. Wukuf di Arafah mutlak. Maka sebagian mazhab Imam Syafi'i menyebutkan apa? Walaupun dia hanya sebentar saja. Contohnya misalkan jam 5 sore dia menuju Arafah. Misalkan jam 5 sore dia menuju Arafah. Kemudian setelah di Arafah dia duduk sebentar. Setelah duduk sebentar lanjut lagi ke Muzdalifah. Sah tak? Sah. Ya. Karena dia sudah disebut wukuf ketika itu walaupun hanya sebentar. Tapi wukufnya dia tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Tidak sesuai dengan sunnah. Maka dalam pembahasan fikih itu sering dibahas sah solatnya, afdolnya kurang. Sah hajinya, afdolnya kurang. Gitu loh. Ya, afdolnya kurang. Jadi seperti itu. Apa yang dikerjakan di Arafah? Nah, kemarin kita sudah bahas ya. Dari zuhur sampai maghrib itu apa yang dikerjakan?
paling afdol yang dilakukan di Arafah adalah doa. Paling afdol ini. Jadi doa apapun ketika di Arafah itu sebutlah. Boleh tidak berdoa dengan Indonesia? Boleh. Kebanyakan orang awam ini tidak tahu berdoa. Heran juga tidak tahu berdoa. Ngapain tidak tahu berdoa? Tuwege pacak minta. Kenapa dengan Allah tidak pacak minta? Iya tidak? Karena mindset orang awam itu berdoa harus dengan bahasa Arab. Itu zikir namanya. Kalau zikir memang harus bahasa Arab, tidak boleh dirubah. Zikir Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak boleh. Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, tidak boleh. Tapi ketika kita berzikir disebutkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, disebutkan. Karena itu zikir. Tapi ketika itu doa boleh dengan bahasa Indonesia. Gitu ya. Boleh dengan bahasa Indonesia. Maka hari terbaik untuk melakukan doa kata para ulama salah satunya adalah di hari Arafah. Di hari Arafah. Ada suatu hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan khairu ma qultu ana wan nabi min qabli. Sebaik-baik zikir yang disebutkan ketika di Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa salat nih kan? Itu juga kalimat yang paling afdol yang disebutkan ketika di Arafah. Pendek. Berapa kali? Berkali-kali diulang. Ya, berkali-kali, ulang berkali-kali. Lahude doa ini ulang pulih, lahude doa ini ulang pulih. Semakin banyak kita mengulang doa kita, Allah semakin suka. Itulah bedanya Allah itu dengan kita makhluk. Sifat Allah itu selalu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai makhluk mutlak. Tapi Allah mendengarkan doa. Kita mendengarkan doa, iya. Kita pacak mendengarkan doa orang lain. Imam berdoa kita bisa mendengarkan. Tapi kita dengar imam berdoa lah sampai jam, langok kita, bener tak? Ya. Sanggup dah kita witir satu rakaat kunut sejam, sanggup dah? Pasti langok. Apa doa imam tidak cia bisa-bisa, langok pastinya. Ya. Bahkan Syekh Amin Ismail gitu. Ahli tafsir beliau. Ini mazhabnya beliau ini. Kalau beliau witir satu rakaat kunut sejam kunutnya. Beliau itu. Semua doa yang ada dalam Al-Quran disebut semua. Ya. Kita pun di belakangnya tak habis-habis lah doa. Ya. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan samakan Allah dengan kita. Jangan ada mindset di kepala kita ini, kelak langok Allah ini dengar doa kita ini. Paham ya? Jangan ada mindset itu. Kalau kita ada mindset itu di kepala kita, berarti kita menyamakan Allah itu dengan kita. Gitu loh. Lah sudah doa minta rizki, minta age. Ya. Lah sudah berdoa minta anak yang soleh, minta lagi. Ya. Semakin banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu semakin suka. Itulah bedanya Allah dengan makhluk. Makhluk kalau dipinta terus langok. Dak orang lain yang akan dipinta. Itu makhluk. Tapi Allah semakin banyak kita minta, Allah itu semakin suka. Ya. Jadi itu yang dilakukan di Arafah. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya yang tadi, pendek zikirnya. Adapun menggunakan zikir-zikir yang lain tidak jadi masalah. Cuman ketika tadi yang mudah jangan dipersulit. Paham ya? Yang mudah jangan dipersulit. Kalau mudah menggunakan doa bahasa Indonesia, dosa gilik mempersulit pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab pacak, alhamdulillah kerjakan. Nah itu dia. Dan yang agak sulit jangan dipermudah, gitu loh. Lalah kata para mazhab imam boleh hanya numpang liwat baik di Arafah. Ngambil yang mudah baik. Ini yang sulit dipermudah namanya. Tapi ikutilah apa yang sudah menjadi tuntunan Rasulullah SAW. Khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara haji kalian dengan caraku berhaji.
Itu ya. Kecuali memang kita itu ada uzur, dan para ulama sudah menjelaskan hukum yang ada ketika kita mempunyai uzur tersebut. Itu ya, wukuf di Arafah seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW melakukan khutbah. Apa hukumnya khutbah kemarin? Sunnah. Khutbah Arafah itu sunnah, dia tidak termasuk rukun. Rukun itu berdiam diri di Arafahnya, itu rukunnya. Khutbah Arafah sunnah saja. Kita tidak dengar khutbah Arafah tetap sah wukufnya. Kemudian Rasulullah SAW itu menjamak sholat zuhur dan asar, jamak qasar, dua rakaat tanpa ada diselingi sholat sunnah. Jadi langsung 2 rakaat sholat zuhur, 2 rakaat sholat asar. Di sini para ulama berbeda pendapat. Apa maksud Rasulullah SAW sholat dua-dua ini? Jelas ya? Sholat dua-dua ini, kalau dalam ilmu fikihnya, itu sholat yang diperbolehkan untuk siapa? Untuk musafir. Benar tak? Untuk musafir kan? Kalau untuk musafir berarti orang yang haji dari Makkah tidak boleh mengqasar sholat. Paham enggak? Yang haji dari Makkah tidak boleh mengqasar sholat ketika itu. Tapi para ulama menyebutkan ketika Rasulullah SAW mengimami jamaah yang dari Makkah, jamaah yang dari Madinah, semua mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah sholat 2 rakaat, 2 rakaat juga yang dari Makkah sholat. Artinya ketika itu yang sholat dari Makkah, yang jamaah dari Makkah sholat 2 rakaat itu karena musafir atau karena haji ya? Karena hajinya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, gitu ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i 2 rakaat ini disebabkan safar, karena Rasulullah SAW safar, gitu loh. Karena Rasulullah SAW safar. Tapi pendapat yang lain menyebutkan 2 rakaat ini bukan dikarenakan safarnya, dikarenakan hajinya, dikarenakan Arafahnya, ya. Dikarenakan ahlul Makkah yang sholat dengan Rasulullah, mereka musafir. Mereka bukan musafir, mereka mukim. Ahlul Makkah itu, tapi mereka tidak melakukan sholat 4 rakaat, ngikut Rasulullah yang 2 rakaat. Padahal mereka ahli Makkah juga, gitu loh. Di sini terjadi perbedaan para ulama. Maka kalau misalkan kita ke Makkah ingin melakukan haji, amin ya, apakah kita mengqasar sholat juga selama 30 hari itu? Boleh mengqasar sholat, tapi mubazir. Paham ya? Mubazir biaya, mubazir pahalanya, gitu loh. Ketika kita itu hanya mengqasar sholat, ya, pas sholat asar males pergi ke Masjidil Haram, lalah di hotel be, sholat 2 rakaat, musafir kita. Nah ini kadang-kadang, ini penyakit jamaah haji ini ada yang macam ini, ya. Mereka itu mengambil hal-hal yang mudah. Makanya ketika tadi yang mudah jangan dipersulit, yang sulit jangan dipermudah. APG kita itu sudah dalam 1 bulan di situ. Jungker balik di Mekah ke pecah malah sebulan itu, ya. Allahu a'lam ya. Ana sendiri condong menyebutkan bahwa 2 rakaat Rasulullah SAW di Arafah itu dikarenakan hajinya, ya. Walaupun ulama berbeda pendapat di sini, disebabkan hajinya. Maka jamaah haji yang pergi ke Makkah, mereka musafir iya, tapi ketika mereka itu lama di Makkah, apalagi sampai 1 bulan ya, maka dianjurkan untuk sholat 5 waktu tetap ke Masjidil Haram. Jangan ngambil rukhsah musafir, mubazir, ya. Jangan ngambil rukhsah musafir, mubazir. Haji kita itu mubazir, waktu kita di Makkah itu mubazir. Karena sholat di Masjidil Haram itu bagaikan sholat di 100.000 masjid. Nah, bayangkanlah
Jadi kalau kita menghilangkan satu kali sholat, seolah-olah kita itu lalah pahala liwat. Itulah. Dan kita hanya mengambil rukhsah saja di Mekah, ngambil yang ringan-ringan ya. Jadi seperti itu. Allahu alam. Di qashar Rasulullah SAW, sholat jamak qashar ini sunnah dilakukan di Arafah. Ya, walaupun mereka itu termasuk ahli Mekah, walaupun TKI yang mukim di Mekah ketika dia melakukan itu sunnah melakukan sholat 2 rakaat qashar di Arafah, jamak qashar di Arafah. Ya. Walam yusalli bainahuma syai'an summa raqiba hatta ata al-mauqif faja'ala batna naqati al-qaswa ila as-sakhra wa ja'ala habl al-mashati baina yadayhi wastaqbala al-qiblata falam yazal waqifan hatta gharabat asy-syams. Setelah salat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW turun ya ke tempat wukufnya, dan Rasulullah SAW itu mengambil jalan yang paling besar. Ngapain jalan paling besar? Supaya orang ningok Rasulullah. Supaya orang ningok Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Jadi janganlah kita berbot di posisi Rasulullah SAW ketika itu. Ya. Karena Rasulullah SAW itu qudwah yang harus ningok. Ini caranya. Jadi yang lain-lain di sekitar itu mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Kemudian apa? Rasulullah menghadap ke arah kiblat. Untanya didudukkan, diistirahatkan, duduk untanya, Rasulullah menghadap ke arah kiblat. Wukuf di sana, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan sunnah menghadap kiblat ketika berdoa di Arafah. Sunnahnya menghadap ke kiblat. Kenang-kenang ya. Dan ini perkataan Imam Nawawi. Sebagian orang awam berdoa menghadap ke Jabal Rahmah. Paham nih? Di Arafah itu ada Jabal Rahmah namanya. Yang disebutkan ketika Nabi Adam itu bertemu dengan Hawa. Itu berdoa ngadep ke tiang itu. Ya, berdoa ngadep ke tiang itu. Imam Nawawi di zamannya nyebut ini orang awam nih, tidak jelas nih. Di zaman itu loh, di zaman Imam Nawawi nih nyebut di zaman kita pun gak ada sisa-sisa itu. Gawe-gawe orang itu. Yang berdoa itu menghadap ke Jabal Rahmah. Ya. Bahkan Imam Malik menyebutkan at-tawajjuh, berdoa menghadap ke Jabal Rahmah, kalau diyakini sebagai ibadah yang diajarkan Rasulullah, bid'atun, kata Imam Malik. Perkataan Imam Malik nih, bukan perkataan aku, ya, perkataan Imam Malik. Ya. Kenapa disebut bid'ah? Karena dia meyakini aku nak berdoa di sini lo supaya apa? Supaya kalau aku judokan dia. Ya. Ada keyakinan di sana. Kemudian keyakinan itu diiringi perbuatan. Berdosa tidak kita berdoa? Tidak, dia berdosa. Cuman tata cara berdoa ente ini yang salah. Yang harus menghadap ke arah Jabal Rahmah, kemudian ditulis namanya dia, kemudian didoakan di sana, ujung-ujungnya dijimat ini batu ini, ya. Jadi doanya tidak salah. Makanya para ulama menyebutkan berdoa di Arafah itu menghadap ke arah kiblat, ya. Dan Rasulullah melakukannya sampai matahari tenggelam. Nah, tengok, lame Rasulullah wukuf itu, melakukan ibadah itu sampai matahari tenggelam. Ya. Wa dhahabat as-safrah qalilan hatta ghabatil qars wa dafa'a wa qad shanaqa al-qaswa az-zimam hatta inna ra'saha la yusibu murika rajlihi wa yaqulu baina yaday al-yumna ayyuhan nasu as-sakina as-sakina. Setelah matahari itu tenggelam, kemudian merah-merah itu hilang, merah-merah di langit ya. Rasulullah SAW berangkat menuju ke Muzdalifah. Ya. Di perjalanan orang-orang itu berdesak-desakan sampai leher unta Rasulullah SAW itu ngentem tempat duduknya. Berarti kan nunggu padat dah.
Maka Rasulullah SAW ketika itu mengangkat tangan, as-sakinah, as-sakinah, pelan-pelan. Nah ini kata Rasulullah. Jadi dalam melakukan ibadah yang ramai seperti itu, jangan berebut. Ya, jangan berebut. Disinilah ada perkataan ulama, hak kita ini terbatas dengan ada haknya orang lain. Kita ingin beribadah, orang lain juga ingin beribadah. Jangan ngotot, tapi saling memberi, gitu loh. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan as-sakinah, as-sakinah, pelan-pelan, pelan-pelan. Yang sekarang sudah banyak hilang. Orang sekarang nyium hajar aswad itu berebut sampai ada yang pecah kepalanya. Nah, bayangkan, hilang kan sunnah ini? Sunnah pelan-pelan itu tadi. Sunnah menghargai orang lain dalam melakukan ibadah. Ya. APG kalau ngelempar jumroh. Kalau kita menganggap jumroh itu setan, kita nyari batu besar-besar lah. Ada kalau ada hampai ngeripet itu ngentem kepala kawan. Ini yang muat yang muat luke itu di situ. Kenapa? Karena beribadah tadi dengan nafsu, gitu loh ya. Jadi seperti itu. Maka Rasulullah SAW ketika menuju Muzdalifah menyebutkan kepada para sahabat pelan-pelan, pelan-pelan kata Rasulullah. Kullama ata hablan arkhal hatta tas'ad wa hatta ata Muzdalifah fa shalla bihal maghrib wal isya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ketika Rasulullah sudah menyebutkan as-sakinah pelan-pelan, maka Rasulullah SAW berjalan. Ya, untanya berjalan sedikit demi sedikit sampai naik ke atas bukit itu. Dan Rasulullah SAW sampai di Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah fa shalla biha maghrib wal isya bi adzanin wahidin wa ini. Rasulullah di Muzdalifah jamak takhir. Itu ya, jamaknya di takhir. Kalau di Arafah di takdim, kalau di Muzdalifah di takhir. Artinya ketika sudah tenggelam matahari Rasulullah tidak langsung sholat. Rasulullah tidak langsung sholat. Apakah Rasulullah sekarang mementingkan perjalanannya daripada sholat? Tidak, karena memang waktunya luas, gitu loh. Tapi ada jamaah yang ingin melakukan sholat maghrib dulu. Oh, tidak jadi masalah. Sholatlah yang ingin melakukan sholat maghrib terlebih dahulu. Cuman Rasulullah SAW ketika itu melakukan sholat maghrib dan isya jamak takhir. Takhir itu waktu maghrib ditarik ke waktu isya dan dilakukan di Muzdalifah. Ya, di Muzdalifah dengan azan wahid wa iqamatain. Dengan azan. Jadi dalam perjalanan itu kita mendirikan azan di setiap kloter, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Setiap jam itu azan, tidak jadi masalah. Ya, dengan satu kali azan dan juga dua kali qomat, maka azan di sini tidak mesti di dalam masjid. Ya, azan itu tidak mesti di dalam masjid. Kalau kita mempunyai jamaah dan kita safar sama-sama, kita nak azan dan kita melakukan qomat, sunnah hukumnya. Ya, sunnah hukumnya. Mancing misalkan, ada rombongan 5 ekor. Ketika masuk waktu zuhur azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah hukumnya. Tidak jadi masalah. Tidak mesti di masjid. Ya. Azan itu apa? Azan untuk mengumandangkan bahwasanya sholat itu akan didirikan. Bahkan Rasulullah SAW itu menyebutkan apa? Setiap makhluk Allah yang mendengarkan azan kita, yang mendengarkan azan kita, dimanapun kita, di kebon, ya, orang nyungkur misalkan, ya, azan dia, maka makhluk-makhluk yang mendengarkan itu akan menjadi saksi kepada Allah bahwasanya dia ini pernah memanggil orang-orang untuk melakukan sholat. Itu fadilahnya muadzin itu. Jadi sono gile berhurung-hurung. Ya, itu fadilah muadzin itu. Banyak saksi deh. Ya. Kalau di dunia ini mensaksi banyak, ada kala au
kalah duit, tapi mensaksi akhirat ini insya Allah aman, insya Allah. Ya, semakin banyak orang yang mendengarkan azan kita di Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW sebelum melakukan sholat jamak takhir di lapangan azan sallallahu alaihi wasallam. Taruhlah misalkan sholatnya jam 9 malam, lah lewat kan waktu isya itu. Azan sekarang jam 7, Rasulullah SAW sholatnya jam 9, lah lewat loh. Lah lewat azan, tidak masalah. Yang penting jangan azan jam 3. Nah ini ya, sholat apa ini pakai azan? Sholat tahajud tidak pakai azan. Nah itu dia. Ya, dia seperti itu. Dengan 2 kali qomat. 2 kali qomat berarti setiap sholat itu harus dikomatkan lagi. Ya, walam yusabbih bainahuma syai'an summa ittaja'a hatta tala'at al-fajr fasala al-fajr hatta tabayyana lahu subuh bi azanin wa iqamah. Setelah melakukan sholat, Rasulullah SAW berbaring, ittaja'a, berbaring, mabit, istirahat, ya, beristirahat di Muzdalifah ketika itu. Maka hukum para ulama menyebutkan Muzdalifah ini hukumnya wajib, kalau ditinggalkan harus diganti dengan 1 kambing. Hukumnya wajib, kalau ditinggalkan diganti dengan 1 kambing, tidak jadi masalah, hajinya tetap sah. Ya, kapan mulai waktu mulai waktu mabit itu kapan? Nah, di sini para ulama menyebutkan mulainya waktu mabit itu setelah nisful lail, pertengahan malam pulih. Ya, pertengahan malam, jam 12 malam. Ya, itu mulai waktu mabit itu. Sampai kapan? Sampai waktu subuh. Itulah waktu mabit di Muzdalifah. Ya. Kalau sekarang Muzdalifahnya diganti namanya, jadi Mina 2. Kalau sekarang Muzdalifah diganti namanya Mina 2. Jadi jemaah haji sekarang itu ada yang dikorbankan. Dak de dapat mabit di Mina karena di Mina itu daerah lah dak de tebuat lagi. Sehingga Mina itu diperluas daerahnya masuk ke wilayah Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah dengan mabit di Mina, kalau secara derajat, secara secara kuat mana? Lebih penting mana? Gitu loh. Agak penting mabit di Muzdalifah daripada mabit di Mina. Karena mabit di Mina Rasulullah SAW itu memberikan rukhsah kepada para pengembala kambing yang ingin keluar dari Mina. Tidak ada jadi masalah. Oh, pengembala kambing yang ingin keluar ke Mina, yang keluar dari Mina misalkan, itu tidak ada jadi masalah. Mereka tidak mendapatkan denda. Tapi orang yang keluar dari Muzdalifah ke denda. Makanya lebih kuat di sini. Para ulama menyebutkan mabit di Muzdalifah itu lebih kuat istilahnya. Wajibnya, derajat wajibnya itu lebih ditinggikan daripada mabit di Mina. Maka sekarang wilayah Mina itu ke wilayah Muzdalifah. Ya, masuk ke wilayah Muzdalifah. Kemudian beliau istirahat sampai keluar matahari. Fasal al-fajr hatta tabayyana lahu subuh bi adzan wa iqamah. Kemudian Rasulullah SAW itu sholat subuh dan azan, melakukan sholat subuh. Thumma raqiba hatta ata masy'aril haram. Ya, kemudian setelah melakukan sholat subuh, Rasulullah naik ke atas untanya dan beliau datang ke haram. Fastaqbalal qibla wada'a.
Ya. Setelah sholat subuh itu Rasulullah datang ke Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu masih di Muzdalifah, tapi ada jabal, apa namanya, bukit kecil di situ. Ya, Rasulullah SAW menghadap ke arah kiblat dan berdoa lagi setelah subuh. Ya, setelah subuh itu Rasulullah SAW berdoa, kemudian Rasulullah SAW takbir. Ya, dan ketika kan sholat Id. Kalau orang yang di luar ketika itu melakukan sholat Id, ya, di sisi ini orang di luar melakukan sholat Id. Maka di sini Rasulullah SAW setelah sholat subuh, Rasulullah SAW menghadap kiblat dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian bertahlil wa wahadahu falam yazal waqifan hatta asfara jidda. Rasulullah melakukan itu sambil menunggu matahari itu terbit. Jadi selesai subuh, dari subuh Allah berdoa menghadap kiblat, kemudian bertakbir sampai matahari itu menguning, ya, sampai keluar mataharinya. Fadafa'a qabla an tatlu syams. Kemudian sebelum keluar mataharinya, ata fi batnil wadi muhassiran fataharraka qalilan summa salaka tariqul wusta akhruj ala jamratil kubra. Sebelum matahari itu keluar, Rasulullah SAW menuju Jamarat. Jamarat, melempar jumroh. Ya, sunnahnya melempar jumroh setelah matahari terbit di waktu duha. Jumroh tanggal 10. Melempar jumroh tanggal 10 itu berapa kok jumroh yang dilipat? Kita kenang enggak? Catatan kemarin. Tanggal 10 berapa kok jamarat yang dilipat? Ciko. Cuman jamarat yang kubro itu yang dilipat. Ya. Jamarat yang paling besar. Jamarat kubro. Ya. Hatta atal jamarah allati inda syajarah faramaha sab'a hasayat. Itu berarti tanggal berapa itu? Tanggal 10. Ya, tanggal 10. Waktu duha, orang-orang melakukan Id, Rasulullah SAW berzikir di Muzdalifah. Paham ya? Orang-orang melakukan sholat Id, Rasulullah SAW berzikir di Muzdalifah. Kemudian setelah matahari itu sebelum terbit, Rasulullah menuju Jamarat. Ya, menuju Jamarat. Setelah matahari itu tinggi, ya, agak tinggi, agak panas, Rasulullah SAW merempar dengan 7 hasayat, dengan 7 butir batu. Ya, yukabbir ma'a kullil hasah minha. Dan Rasulullah SAW setiap kali merempar bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali beliau melempar, ya. Wa kullu hasatin mislu hasa al-qazaf rama min batnil wadi. Setiap apa namanya, batu itu seperti batu qazaf. Batu qazaf itu ya seperti ini, tidak dua-dua gile usaha. Artinya yang seperti ini pun sah. Ya, janganlah batu yang macam ini nih, ripat jamarat itu. Batu yang seperti ini ya. Tidak batas minimalnya, tidak ada batas minimalnya. Cuman ketika dia bisa dilempar minimal seperti ini ya, batas minimalnya tidak ada. Cuman seperti inilah takarannya, nih, jempol ini, ya, takarannya seperti jempol ini. Itu dilempar. Dia ngambil batu. Dimanapun boleh ngambil batu, ya. Bahkan para ulama itu menyebutkan misalkan kita ngambil batu di bawah bekas lemparan orang, tidak jadi jangan sebagian orang itu mewajibkan untuk ngambil batu di Muzdalifah, ya. Sebagian orang itu mewajibkan untuk ngambil batu di Muzdalifah, ya. Maka
Dimanapun batu itu kita ambil tidak jadi masalah. Kemudian Rasulullah SAW takbir di setiap kali melempar batu tersebut. Tsumman sarafa ilal manhar. Setelah melempar jumroh yang besar itu, Rasulullah SAW menyembelih. Boleh ya. Ini urutannya ya. Melempar jamarat, kemudian nyembelih, ya. Tsumma rakiba Rasulullah SAW fa'afadha bil baiti fasalla bi Makkah az-zuhr. Setelah menyembelih, Rasulullah SAW menuju ke Ka'bah untuk tawaf ifadah, salat zuhur sana. Ya, habis hadis. Inilah dikutang hadis, agak panjang hadis. Ya. Sampai sini, setelah melempar jumroh kubro itu tadi, itu sudah masuk tahalul awal. Apa yang maksud tahalul awal? Sudah boleh ganti baju. Ya. Sudah boleh ganti baju. Tadi. Kalau misalkan di Jamarat itu ramai orangnya. Paham enggak? Ramai ini orangnya di Jamarat itu. Jangan sampai kalau kita ngeripat kepala orang, maka boleh menyembelih terlebih dahulu. Kalau ada sapi ya. Sapi beli. Kalau ada kambing. Kalau tidak ada kambing, maka boleh berurunan 7 orang membeli 1 unta. 7 orang itu membeli sapi, dan itu yang kita di sini sekarang ketika kurban. Ya, 7 orang membeli 1 sapi, tidak masalah. Bagi mereka yang melakukan haji tamattu, bagi mereka yang melakukan haji tamattu, ya. Jadi kalau jamarat itu penuh, boleh dahulu atau ramai baik itu 3 titik ini ramai. Apa? Tempat penyembelihan ramai. Kalau nak ikut Allah ngeri, kemudian tawaf. Kalau tidak ngikut jadi masalah. Rasulullah SAW pun mengatakan yang melakukan ini dulu tidak jadi masalah, yang melakukan ini dulu pun tidak jadi masalah. Ya, cuman yang wajib di hari ini adalah melempar jumroh yang besar. Melempar jumroh yang besar itu Jamrat al-Kubra, itu yang dilempar. Ya, bukan 3 ya, Jamrat yang kubro. Melempar jamroh juga termasuk wajib haji. Ya, wajib haji. Kalau ditinggalkan dia harus digantikan dengan 1 ekor kambing. Ya, kalau ditinggalkan dia harus diganti dengan 1 ekor kambing. Kemudian Rasulullah SAW melakukan tawaf di Ka'bah. Tawaf ifadah dilanjutkan dengan sa'i. Setelah melakukan sa'i, balik lagi beliau ke Mina. Jamarat ini di Mina posisi ya. Ya, jamarat ini di Mina. Ya. Setelah tawaf ifadah, setelah sa'i, Rasulullah balik ke Mina untuk melempar jamarah sughra, wusta, kubra. 3 jamarat dilempar di tanggal 11, 12. Ya. Tawaf, kalau tidak sempat melakukan tawaf di hari itu boleh tidak? Boleh. Ya. Tawaf ini diundur waktu sampai tanggal 13, 14, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Yang penting dari itu, yang penting itu adalah melempar jumroh di tanggal 10 tuh. Ya, melempar jumroh yang besar. Sampai kapan waktunya? Nah, di sini para ulama menyebutkan sampai pertengahan hari. Waktu ngeripat itu sampai pertengahan sebelum zuhur. Ya, sebelum waktu zuhur. Jadi seperti itu. Ini sifat umum ya. Agak banyak hadis yang lain sifat umum Rasulullah SAW. Ketika sudah melakukan tawaf dan sa'i, maka terasa wukuf di Mina dan melempar jumroh yang 3. Selesai jumroh yang 3 berarti selesai ibadah haji. Ya, ibadah hajinya sudah
sudah selesai. Yang ramai itu di hari tanggal 10 ini. Ya, karena di tanggal 10 ini mabit di Muzdalifah. Setelah mabit di Muzdalifah melempar jamarat. Setelah melempar jamarat memotong sesembelihan hewan hadyu, ya. Kemudian tawaf, kemudian sa'i. 5 yang dikerjakan di tanggal 10 ini. Tapi kalau tidak sanggup mengumpulkan 5-nya, jamarat yang besar itu yang harus dilempar di tanggal 10. Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjut di hari, kalau di sini hari Jumat ya. Besok pagi insyaallah ke Keposang melanjutkan pembahasan Umdatul Ahkam. Kemudian hari Kamis kita pembahasan fikih di Tikung. Tapi tengok-tengok pengumuman, jangan sampai kalau ada pengumuman mendadak tidak terlalu, itu tidak terlalu, tidak tahu ngapain lah ya. Insyaallah kita lanjut di sini hari Jumat, tahsin Quran. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.